Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kanat indahu matlimatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahlalhu minhul yawma qabla an la yakuna dinarin wala dirhamun. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri matlimatihi, wa illam yakul lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Rawahu Bukhari. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa seseorang yang pernah menganiaya saudaranya, baik yang berhubungan dengan kehormatan diri maupun sesuatu yang lain, maka hendaklah ia minta dihalalkan atau minta maaf secepatnya, sebelum tiba masa di mana dinar dan dirham sudah tidak berguna lagi, atau dalam hal ini kematian ya. Jika ia memiliki simpanan amal soleh, maka amalnya itu akan diambil sesuai dengan kadar kezolimannya. Dan bila kebaikannya telah habis, maka kejahatan orang yang teraniaya akan dilimpahkan kepadanya dan dibebankan pula kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu peringatan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kanat indahu matlimatun li akhihi, barang siapa seseorang yang menganiaya saudaranya, min irdihi aw min syai'in, baik yang berhubungan dengan kehormatan diri ataupun yang lainnya. Yang lain itu misalkan saja dengan hartanya. Orang yang berbuat aniaya kepada saudaranya, bukan kepada musuhnya, kepada saudaranya, baik menyangkut kehormatan dirinya maupun menyangkut yang lainnya, harta dan sebagainya, maka hendaknya dia minta dihalalkan. Segera untuk meminta maaf ya, minta dihalalkan qabla alla yakuna dinarin wala dirhamun, sebelum datang satu hari, satu masa di mana ketika itu dirham, dinar sudah enggak berarti. Ya, kematian yang dimaksud ya. In kana lahu amalun salih, apabila dia memiliki tabungan amal saleh dan dia belum minta maaf, maka kata baginda Rasul, ukhidha minhu biqadri matlimatihi, maka amal baiknya itu akan diambil untuk orang yang dia sakiti sesuai dengan kadar kezolimannya. Wa man lam yakul lahu hasanatun, dan jika dia telah habis kebaikan-kebaikannya, maka ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka kejahatan orang yang dia aniaya akan dilimpahkan kepada dia dan dibebankan kepada dia. Ini kan sebuah peringatan yang sangat mengerikan sebetulnya ya. Jadi siapa orang yang dia berbuat aniaya kepada saudaranya, segala kata baginda Rasul, kau segera minta halalnya, minta maafnya, minta ridhonya. Jangan sampai dipendam ya, tanpa adanya keterangan kapan waktunya, kapan kita minta maaf ya. Segera kata baginda Rasul, sebelum datang kepadamu hari di mana dinar, dirham sudah enggak berarti, harta sudah enggak berarti, kekayaan enggak berarti, uang pun enggak berarti. Kematian ya. Yang dimaksud adalah kematian. Sebelum kau datang ajalmu, sebelum kau mati, sebelum kau mengalami satu hari di mana dinar, dirham sudah enggak berarti. Orang kalau sudah mati, dicabut ruhnya, uang sudah enggak bermanfaat.
Harta sudah nggak bermanfaat. Dinar, dirham sudah nggak ada artinya, sudah mati. Nah, artinya kalau kita berbuat salah kepada orang, kita berbuat aniaya kepada orang, baik itu yang kita sengaja ataupun yang mungkin nggak kita sengaja, segeralah minta maaf ya. Segeralah untuk berkunjung, minta maaf, minta dihalalkan sebelum kitanya mati. Sebab kalau tidak, maka kita memiliki amal kebaikan, amal soleh, tabungan amal yang mestinya untuk diri kita sendiri diambil ya, dan diberikan kepada orang yang kita aniaya, yang belum kita minta maafnya. Ini kan sangat rugi. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, bisa saja dirampas, diambil, direnggut semuanya dan diberikan kepada orang yang kita aniaya. Nah, kalau sudah habis kebaikan kita, sudah terkuras, maka kejahatan, dosa orang yang kita aniaya dilimpahkan kepada kita. Ini sudah kerugian yang luar biasa. Ini orang yang bangkrut, kata baginda Rasulullah. Jadi orang yang bangkrut itu bukan orang yang gak punya harta. Orang yang bangkrut bukan orang yang gak punya duit. Orang yang bangkrut bukan orang yang miskin. Orang yang bangkrut adalah orang yang saat dia berbuat jahat kepada orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, dan dia belum minta maaf ya. Akhirnya kebaikan kita, pahala kita yang sudah kita tabung berhari-hari dikuras dan diambil, diberikan kepada orang yang kita aniaya. Kalau sudah habis, kejahatan dia diberikan kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dosanya dia dilimpahkan kepada kita. Rugi kita. Kebaikan habis, pahala habis, amal habis, sementara dosanya dia diberikan kepada kita. Apa kita nggak takut yang seperti ini? Apalagi yang kita aniaya, yang kita zalimi, orang yang memang menderita. Ya. Apalagi mohon maaf ya, yang kita zalimi ini orang yang memiliki anak yatim, subhanallah. Doa orang yang teraniaya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah, diijabah. Inilah perlunya kita ya, membuka hati kita untuk meminta maaf. Jangan kemudian nunggu lebaran ya. Kita berbuat dosa kepada orang lain, mau minta maaf gengsi. Nanti aja dah, nunggu lebaran, nanti saya minta maaf ke dia, nanti kepala dia besar, hidung dia mekar. Ya, jangan begitu ya. Walaupun mungkin kita di pihak yang benar umpama ya, tetap kita yang terbaik adalah siapa yang pertama kali minta maaf. Ya. Karena minta maaf itu lebih mudah dari memberi maaf itu. Meminta maaf itu lebih mudah, ya walaupun sama-sama berat, tapi ditimbang-timbang memberikan maaf itu lebih berat daripada yang minta maaf. Kenapa? Orang yang minta maaf biasanya ada di posisi yang dia bersalah itu. Posisi yang salah. Ataupun memberi maaf itu biasanya ada di posisi yang menang, yang benar. Kita kadang sombong, ya, bertingkah, ya, belagu, besar kepala saat orang lain berbuat salah kepada kita. Nunggu dia minta maaf. Begitu dia minta maaf, wah belagunya luar biasa. Ini nggak boleh. Jadi walaupun kita juga di posisi yang benar, dia yang salah, dia minta maaf, kita selayaknya juga sama-sama minta maaf. Ya. Kadang ada orang berpikir yang salahkan dia, yang berbuat salahkan dia. Kalau dia minta maaf, ya selayaknya dia minta maaf, dia yang bersalah. Saya kan punya salah apa? Nggak perlu saya minta maaf itu. Dia yang harus minta maaf kepada saya. Ya nggak begitu juga. Ya. Karena siapa tahu ketika kita merasa bahwa kita nggak salah, di situ ada kesalahan yang kita nggak sengaja. Tatkala kita merasa benar, bukan kita yang salah, orang lain yang salah. Siapa tahu ada kesalahan yang kita nggak sengaja, yang terselip. Sehingga sangat mulia kalau dia minta maaf, kita juga minta maaf. Jangan nunggu lebaran. Ya. Jangan nunggu halal bihalal. Ini apa-apaan ajaran dari mana? Ya. Ketika kita punya salah kepada orang lain, tidak nunggu halal bihalal nanti tanggal
1 Syawal. Kita berhalal bihalal bukan hanya di tanggal 1 Syawal. Itu tidak ada ajarannya itu ya. Kita berhalal bihalal kapanpun kita berbuat salah kita minta maaf. Kapanpun kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat aniaya, kapanpun waktunya dan saatnya dan di mana tempatnya, kita harus segera untuk minta maaf. Walaupun barangkali ya, kita lebih tua daripada orang yang kita aniaya. Jangan gengsi, saya kan orang tua, saya kan haji, saya kan tokoh masyarakat, saya kan kiai ulama. Masa minta maaf kepada anak muda, anak yang kemarin sore. Meskipun dia yang salah, gengsi dong. Nah ini iblis. Iblis yang seperti ini. Iblis itu paling gengsi untuk mengakui keunggulan Nabi Adam. Itu iblis. Sehingga ketika Nabi Adam diampuni, iblis nggak diampuni. Jadi kita khawatir kalau kemudian amal ibadah kita terkuras. Maka sholat kita, puasa kita, zakat haji kita ludes semua oleh perilaku kita. Segala minta maaf ya. Jangan ada kata-kata gengsi walaupun kita mungkin pejabat. Kita tokoh masyarakat, kita public figure. Sementara dia orang yang nggak punya nama, dia rakyat kecil ya. Dia orang yang nggak ngerti, dia orang bodoh umpama. Tetap kita segera untuk meminta maaf kalau memang kita berbuat zalim kepada mereka. Ya. Kalau sampai tiba di mana dinar dirham nggak berlaku, Allah mencabut roh kita, penyesalan yang tidak ada artinya lagi. Artinya amal ibadah kita akan dimiliki oleh orang tadi, kan rugi. Ya kalau sebagian barangkali, kalau perbuatan zalim kita begitu besar, karena amal ibadah yang diambil dari diri kita, itu sesuai dengan kadar kezoliman kita. Kalau kita zolimnya mungkin levelnya kecil, ya nggak terlalu besar, ya maka amal ibadah yang diambil pun nggak terlalu besar. Tapi kalau kezoliman yang kita perbuat besar, parah, maka amal ibadah yang diambil dari diri kita pun banyak gitu. Nah, seandainya berbuat zalim itu dilakukan berulang-ulang, wah habis pahala kita. Bangkrut kita, gulung tikar kita. Ibadah kita tiap hari, tiap waktu ludes, nggak ada manfaatnya, diambil dan diberikan kepada orang yang kita aniaya. Kalau sudah habis kebaikan kita, pahala kita, amal kita bukan nggak dapat apa-apa. Dosa dia diberikan kepada kita. Namanya laba nggak dapat, modal bures itu ya. Rugi berlipat-lipat ganda. Jadi kita segera untuk minta halal ya, minta dimaafkan. Kalau kemudian dia nggak memberikan maaf kepada kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah meminta maaf kepada dia. Selesai urusan. Kalau kemudian dia masih dendam kepada kita, masih nggak menerima permintaan maaf dari kita, itu dia dengan Allah urusannya. Dengan kita selesai sudah minta maaf ya. Kalau dia masih belum memberikan maaf kepada kita, sementara kita sudah tulus meminta maaf, ya, kita nggak akan dapat kerugian. Amal kita nggak akan diambil oleh dia. Amal dosa dia nggak diberikan kepada kita. Karena kita sudah minta maaf. Maka ruginya dia sudah ya. Kalau dia nggak memberikan maaf kepada kita, maka Allah dengan dia urusannya. Dengan kita selesai. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita menjaga tali persaudaraan. Betapa pentingnya kita saling memaafkan. Seorang muslim itu harus legowo, berbesar jiwa untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Walaupun mungkin sulit ya. Kita sudah diacak-acak kehormatannya, sudah dihancurkan martabat kita.
nama baik kita hancur di tengah masyarakat barangkali. Ya. Sesulit apapun ya tentu tidak ada bahasa. Ya. Misalkan tidak ada kata maaf buat kamu. Ya. Ini berbahaya. Kalau sampai kemudian kita enggak membuka hati untuk memaafkan orang lain, kitanya akan bermasalah dengan Allah. Jangan-jangan malah amal kita yang akan dirusak gitu. Allah Subhanahu wa taala itu kan sifatnya Rahman, Rahim dan Ghafur ya. Ghafur dan Ghafar, Maha pemaaf, afu ya. Allah itu pemaaf, pemberi ampun. Berapapun dosa kita banyak perbuat kepada Allah, Allah enggak menutup pintu taubatnya untuk kita kecuali kematian. Seberapa besar dosa kita kepada Allah, maksiat kita sudah luar biasa, dosa kita membumbung ke langit, tetapi kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah maafkan. Jadi Allah saja memberikan maaf kepada hamba-hambanya yang keterlaluan. Apalagi kita manusia ya. Manusia makhluk lemah, makhluk yang gak berdaya, makhluk yang hanya bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan maaf ya. Kalau sekarang kan orang biasanya bukan ke sana ya, apa-apa serba dilarikan ke jalur hukum. Ya, kecil persoalannya tapi langsung dibawa ke jalur hukum. Ya. Hanya masalah sepele dibawa ke jalur hukum, dilaporkan ke polisi, dijebloskan ke penjara. Padahal sepele. Ya. Urusan uang 10.000, 20.000, 30.000, ya. Kadang-kadang ke jalur hukum. Kalau kemudian tidak terbukti, balik lapor. Ini subhanallah. Ini bukan sifat dari umatnya baginda Rasulullah. Ya. Walaupun memang ya, kita harus bangkit membalas saat kita teraniaya. Kalau kita memiliki power kekuatan, orang menzolimi kita, kita jangan diam, kita balas. Kalau tidak, keledai kita. Selama orang lain yang mendahului, kita jangan diam. Kita dipukul orang, diam saja. Ya bodoh. Dipukul-pukul lagi. Kisos namanya itu. Kita nggak punya salah, tiba-tiba orang mukul kita tanpa alasan, ya kita pukul lagi. Itu hak kita, nggak dosa. Kecuali kalau orang lain nggak salah apa-apa, kita pukul ya dosa. Kalau kita dimulai oleh orang lain, ya orang lain mukul kita, pukul lagi. Adil itu. Tidak pandang bulu, walaupun yang memukul kita adalah dia pejabat ya, atau dia memiliki pendukung, itu urusan lain. Dia sudah memukul kita, kita pukul lagi. Bukan berarti Islam mengajarkan dendam, bukan. Kita punya harga diri. Kita punya harga diri. Diacak-acak ya kita bangkit. Kalau tidak kita zalim ya kita seperti keledai. Ya. Tetapi kalau orang tersebut meminta maaf, kita jangan membalas. Ya. Umpama kita dipukul oleh orang atau kepukul orang, ya. Nggak sengaja umpama dia meminta maaf ya jangan dipukul lagi. Kalau dia sudah minta maaf kita pukul, kitanya yang dosa. Tuh. Ya. Nggak sengaja umpama dia memukul kita dan dia sudah minta maaf, jangan dibalas pukul lagi. Nggak bisa apa, enak aja minta maaf, saya sudah sakit ini dipukul sama dia, saya balas lagi. Urusan memaafkan nanti saya pukul dulu, itu nggak boleh ya. Selama dia sudah meminta maaf ya kita tidak harus membalas. Ya, dia berbuat zalim kepada kita ya, mengenai kita, kita dianiaya. Ya. Tapi kemudian dia segera minta maaf. Kita jangan kemudian memberikan maaf, tapi kita membalas lagi kezaliman dia ini jangan. Tidak seperti itu konsepnya ya. Jadi ketika orang lain menyakiti kita, ya, orang lain menyakiti kita, baik sengaja atau enggak sengaja, kita boleh memukul, kita boleh membalas, selama dia enggak minta maaf. Ya. Kalau dia sudah minta maaf, maka jangan dibalas pukulan dia. Gitu. Kalau dia sudah minta maaf, sebaiknya lebih baik adalah kita memberikan maaf kepada dia. Apalagi dia melakukan perbuatan yang tidak disengaja, umpama. Ya,
nggak disengaja, misalkan kita di bus ya, berdesak-desakan, kita nggak sengaja kaki diinjak orang, sakit kita, kotor sepatu kita, sendal kita, tapi nggak sengaja, jangan dibalas kalau nggak sengaja. Tapi dia nggak minta maaf, Pak. Ya mungkin dia nggak tahu. Tapi kalau dia sudah meminta maaf kepada kita, jangan dibalas. Tapi kalau dia nginjaknya sengaja, ya, nginjaknya sengaja dan dia nggak merasa bersalah dan nggak minta maaf kepada kita, kita boleh balas dia. Kita punya harga diri. Kita bukan keledai yang kalau disakiti diam saja. Kita bangkit itu. Kita punya harga diri. Tapi sekali lagi, selagi orang lain sudah meminta maaf kepada kita, kita harus memaafkan dia dengan legowo walaupun kita mendapatkan kerugian dari itu. Allah akan memberikan dan menggantinya dengan yang lebih baik kerugian yang kita dapatkan. Jadi, kata baginda Rasulullah, saat kau menzolimi orang lain, berbuat zolim kepada orang lain, segeralah kau minta maaf. Jangan nunggu lebaran, jangan nunggu halal lebih halal, jangan nunggu tua. Nanti ada saya tahu mau meninggal, saya minta maaf ke dia. Kapan tahunya kita akan meninggal? Ya. Kalau itu nggak kita lakukan, maka ancaman yang paling ngeri adalah amal ibadah kita akan dikuras, akan diambil, diberikan kepada orang lain, sementara dosa-dosa dia diberikan kepada kita. Rugi kita.